Oke. Aduh gimana ya? Saat awal pertama kali balik nih kita Biasanya kenapa sih? Start kita podcast di KBS 42 ini yang kedua kali dong. kedua kali dong. Yang kedua kali, tapi sekarang dengan konsep ada visual gitu aja. Bisa ngeliat mukanya ya sekarang ya. Siapa yang jelek kita nggak. Iya, teman-teman bisa vote di bawah ini. Ada ya begitu. Tapi gue sangat tidak berenergi banget sih Wan memulai podcast ini. Iya. Karena udah jam 3 pagi, ternyata kita bentar lagi mau sahur. Oh iya. Oke, kita mau kasih selamat ulang tahun kan. Selamat berbuka sih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Iya. Bagi yang menunaikan. Jalani lah. Iya, yang bagi yang menjalani. Ini maksudnya goblok banget sih dah anjing. Ya jadi di apa ya, di hari, di malam yang apa ya, udah pagi ya. Ya kita pengen sedikit ngobrol sih. Iya, Ngobrol beberapa hal sebelum apa ya, sebelum menjelang sahur. Tapi sebenarnya gue masih bingung sebenarnya kita mau ngobrolin apa ya. Lu belakangan ini lagi kepikiran apa sih? Kepikiran apa ya? Mungkin percintaan kayak percintaan yang menurut gue kayak itu hal-hal yang kita rasain bisa sama SMA, SMP, SD gitu ya. Dan SD kan mesti cinta monyet kan ya, SMP juga mesti cinta monyet gitu kan. Kalau udah kuliah gitu ya, tapi kita lebih serius gitu kan. Itu kan ya kan. Nah menurut lu nih gimana ya? Percintaan pada umur kita segini itu harusnya kayak gimana kan? Harusnya kayak gimana? Ya misalkan harusnya lebih serius gitu. Ya, artistik mau masuk kita. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Dulu ya. Masuk ya. Kreatifnya baru bangun. Masih ya kreatif. Cinta di usia kayak sekarang harusnya kayak gimana? Iya gitu. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu jawabannya mungkin nggak ada seharusnya kayak gimana kali ya. Karena mungkin orang punya interpretasi berbeda-beda menjalani cintanya di usia segini. Tapi mungkin ini jadi apa ya? Udah. Udah. Aja. Ini mungkin Oke, lanjut. Ya. ini mungkin gua ngelihatnya dari POV diri gua sendiri kali ya. Ngelihat jatuh cinta di usia sekarang. Gue ngeliat apa ya, sebenarnya gue memandang usia jatuh cinta di fase-fase sekarang itu jadi satu hal yang cukup sulit sih, karena gue semakin apa ya, semakin istilahnya apa sih kalau ribet, semakin orang itu gue memandang orang tuh semakin rumit, semakin bukan simplifikasi apa ya, jadi kayak gini deh misalkan. Kalau waktu SMP, waktu SMA, gue tuh kalau misalkan mau suka sama orang, ya udah gue langsung suka aja gitu. Kalau misalkan gue interest sama fisiknya. Cuma kalau sekarang kayak ada hal-hal kecil yang mungkin agak gue kurang suka, gue langsung turn off. Lebih cepet turn off lah. Karena nggak tahu kenapa ya mungkin itu juga jadi ini proses pendewasaan. Korek. Oh korek. Emang sebenarnya podcast ini sangat bermartabat ya. Ini rakyat. Sangat udah apa ya namanya? Udah kayak udah fix banget bakal kayak gini ya. Ya itu kan gimmick emang begitu. Jadi, tapi itu sih intinya ya gue semakin susah untuk suka sama orang lah, jawabannya kayak gitu lah ya. Emang dari lu gimana? Kalau dari gue sama sih kata lu itu tuh. Gue juga ya ini kebangsaan cowok kalau ngomongnya. Jadi kayak cowok itu kalau gue itu nggak mati sih. Tapi gue lagi mandang itu lebih ke personality. Oke, kayak gini. Lu kira-kira hal-hal apa yang bikin lu tertarik dari personality seseorang yang bisa? Kalau gue secara pribadi gue suka banget kalau cewek itu yang dewasa. Oke. Dewasa, kalau misalnya bagus, terus juga ya pemikiran dewasa gimana sih? Iya, wise lah ya, dia bisa menempatkan kondisinya gimana, kapan harus serius, kapan harus bercanda. Oke, tapi lu ngelihat ada hal yang berbeda nggak sih
cara lu suka orang kan kayak tadi ya, gua ngerasa beda ya ketika gua suka orang pas dewasa sama mungkin waktu masih remaja. Iya. Lu ada hal yang jadi berubah nggak sih? Oh, karena gue udah dewasa lah ya. Yo. Oke. Ada sih berubah bener. Kata lo bener banget pas lagi gue belajar SD gitu misalnya. Gue pacaran ya, gue menfiksi kan kayak ini cantik nih, coba gue deketin gitu kan. Nah, terus juga SMP masih kayak gitu sebenarnya. Gue bayangin sebelum SMP itu baru 1 minggu masuk sekolah gue pacaran. Oke. Ya kan, tapi gue nggak tahu sekolahnya apa. Karena baru seminggu tuh masuk sekolah kan. Iya. Jadi kayak ya udah cuma ngeliat dari visinya gitu. Kalau sekarang ya itu yang gue bilang, gue harus tahu dulu kayak gimana, terus kayak apa ya, hal-hal yang gue suka kayak misalkan dia jago musik gitu. Ya kan kayak ya kan gue tipenya kayak gitu ya, terus ya itu bikin gue kayak oh shit. Jadi jago musik itu salah satu apa ya, kelebihan pokoknya kalau kalau sama orang. kalau lu ini dapet kelebihannya apa? Oh cewek. Gue sebenarnya gue nggak ada yang spesifikasi kayak lu suka musik gitu, nggak ada sih. Tapi ya gue setuju sama lu sih, gue tuh lebih sange saya lebih interest sama cewek yang ya pintar menempatkan situasi. Kan berdiri pada sesuatu gitu. Iya sih. Iya, kapan dia bisa jadi tol, kapan dia bisa jadi teman yang bijak, kapan dia bisa sange, bukan sange apa? Ya maksudnya bisa kemana-mana lah, bisa diajak bercanda ayo, diajak dewasa ayo. Bisa diajak minum gitu ya. Iya gitu. Oke. Iya, tapi ya gitu sih. Tapi sebenarnya apa ya? Kan ini topik yang mau lu bahas nih sebenarnya, percintaan ini. Tapi emang belakangan ini emang lu lagi sering mikirin itu apa gimana sih? Maksudnya lu lagi resah apa ya, basah? Gimana sih? Aduh, kalau kayak gini tuh nggak tahu sih, dok. Menurut gue kayak lu pernah nggak sih ada di situasi kayak aduh kayak gue sedih banget. Pernah sih itu. Iya sih, pasti. Nah itu gue jadi rasa itu tuh, dan juga tuh kayak pengen ada sesuatu yang seseorang yang kayak bisa ngobrol bareng gue, terus kasih keresahan ke dia. Gitu kan kalau ke teman beda kan gitu ya. Nah kalau lu gimana? Kalau kayak sekarang nih, lu pasti udah gitu. Pertanyaannya apa sama kayak tadi? Sama kayak tadi. Oke. Gua gak mikirin sih. Mikirinnya kadang kalau lagi di situasi-situasi tertentu, ya kayak misalkan kayak tadi dulu gitu. Malam-malam tiba-tiba bingung gitu kan, HP sepi, mau ngechat temen, ngechat idang misalkan, nonton pikiran ya jangan ngechat. Ya apa ya, tapi mau ngechat tiba-tiba ke cewek juga awalnya kita nggak pernah sering chat, ya kan kayak agak gimana gitu. Jadi iya sih, itu satu hal yang suka gue pikirin tiba-tiba. Tapi mungkin itu apa ya, itu salah satu tabiat ini kali ya, tabiat manusia yang emang pada dasarnya sometimes Inggris banget, jaksel. Ya maksudnya, tapi ya ada momen dimana kita mau sendiri, tapi ada momen dimana kita kayak butuh partner buat bisa cerita apapun gitu ya. Ya gitu sih, kadang-kadang aja kalau lagi mau. Lo ngomong sama teman sendiri terus kayak ngomong sama pasangan itu beda banget rasanya. Feelnya itu beda banget. Karena menurut gue kalau lo ngomong sama teman, kadang-kadang tuh temen juga punya masalah yang sama gitu kan. Jadi kayak lo ngeluh dia ngeluh gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomong sama spesial gitu, pacar lo misalkan ya lo, kita ngomong ya udah dia kasih feedback, terus juga kita bisa jalan-jalan. Coba lo bayangin kalau ngomong ke gua nih, lu ngomong ke gua terus lu jalan sama gua, lu ngomong apa gimana kan gitu kan. Kalau lu sebenarnya enggak konteksnya enggak selalu gitu juga ya sebenarnya. Wajar tapi wajar aja sih. Iya sih. Cowok sama cowok jalan. Iya sih. Wajar banget anjing. Ya kecuali lu punya perasaan sama cowok itu ya itu enggak wajar. Tapi ngomongin cinta nih, by the way nih. Lu lagi suka sama orang enggak sih kan? Anjir. Oke, ini ngomongin ini ya, oke.
Ini nggak boleh, ini boleh juga nggak boleh masalah, gue nggak jujur lah ya. Jadi ya gimana ya? Nah kalau sekarang nggak tahu deh, soalnya gue ya udah jalanin aja gitu. Sekarang gue sama orang, ya gue nggak bakal apa ya, nggak bakal bener-bener kayak coba PDKT gitu. Soalnya gue udah mulai males PDKT gitu. Iya, tadi dengan statement lu yang bilang kalau lu sepi nih, lu kadang-kadang butuh figur itu, tapi kenapa lu nggak coba PDKT? Nah iya itu dia, gue malas aja gitu. Gue malas yang namanya ngulang lagi gitu, dari awal gitu kan. Jadi kayak gue kenalan lagi terus mulu lagi sama itu kayak gue nggak ribet lah gitu. Mungkin enggak sih, kayak kalau menurut gue mungkin problemnya bukan lu malas ngulang kali ya, tapi lu nggak siap sama penolakannya, nggak siap tiba-tiba hubungannya berubah, kayak dari yang tadinya temen terus tiba-tiba jadi asing, kan nggak siap ya, apalagi kalau yang kita sukanya orang yang masih dekat gitu sama kita. Nah iya benar. Jadi nggak usah kayak ya udah kayak ini teman lu teman baik lu terus dia lu suka itu tiba-tiba kayak nyata ditolak atau diputus pasti kan ini. Iya benar sih. Ya apalagi ini sih, maksudnya kalau deminya tuh sama orang-orang yang masih apa ya, se-circle gitu, maksudnya kayak satu jurusan. Iya benar. Kan itu agak ini ya, makanya mending mungkin beda kampus. Iya Maksudnya benar, beda gitu. kampus. Iya benar juga sih, menurut gue juga yang beda kampus tuh lebih aman lah ya dibanding kayak satu jurusan satu kelas terus putus gitu kan, itu aneh gitu kan. Oh, takutnya canggung di Canggung. ini ya, di circle kitanya Bener gitu. ya. Oke. Nah nih gue ya ngomong gitu nih, menurut lu kan lu pernah singgung kayak lu tadi lu nih kalau misalkan pacaran sama temen, tapi lu ini nggak sih, setuju nggak sih kalau misalkan kalau teman deket banget nih itu nggak bisa pacaran? Kadang-kadang tuh kalau cewek kadang-kadang begitu. Oh, justru kalau udah terlanjur teman dekat malah susah. Iya malah pakai susah, itu bener. Bener apa ya? Sebenarnya enggak juga sih, ada beberapa orang yang emang menjalin hubungan berawal dari teman dekat dulu, dan justru sebenarnya gue lebih prefer memilih jalan kayak gitu. Oke. Karena di situ kan ada proses pengenalan satu sama lain nih, kita saling cocok. Jadi mungkin apa ya, ketika gue menjalin hubungan sama dia, mungkin gue cuma nemu beberapa hal baru, sedikit lah, nggak sebanyak orang yang baru yang stranger. Iya. Jadi lu kayak udah lah ya, karena dia juga udah kenal lu gitu kan. Iya betul. Gue lebih prefer sama teman sendiri sih, sama teman. Oh gitu. Walaupun betul kata lo tadi, sebenarnya ada konsekuensi yang nggak bisa kita hindarin kalau misalkan kita suka sama temen, yang entah itu nanti penolakan atau misalkan hubungan pertemanannya jadi patah gitu, jadi nggak bisa bareng lagi. Oh iya benar. Iya, makanya sebenarnya gue lebih prefer ini sih. Misalkan gue demen nih sama cewek, udah dekat banget nih sama, udah teman lah. Nah contohnya siapa tuh? Ada. Siapa ya? Nggak ada sih, lagi nggak ada. Lagi nggak ada ya. Ya udah gue pendem dulu, baru nanti gue udah gawe nih, terus gue udah jelas lah, udah enak, baru gue nyatain. Kalau gue kayak gitu sih. Oh iya, dulu juga kalau kerja kan aman ya, kalau misalnya mau date gitu kan ya. Iya, Lo ya udah pakai diri sendiri gitu sih. betul. Dan oh ini sih, biasanya ini sih satu hal yang sering bikin gue interest ketika apa ya, gue ngeliat cewek. Iya. Ketika gue cocok kali sama dia, Kerjasama ya. kerjasama. Ya makanya gue sebenarnya sering demen sih, kalau kan gue emang anaknya demen ini ya, demen organisasi gitu ya. Oke, anak organisasi. Ya Terus. SMA SMP gue udah suka jalan itu dari lama. Iya. Dan biasanya gue mungkin apa ya, bisa lebih demen sama orang yang ketika di organisasinya tuh, kan biasanya di organisasi tuh kelihatan kan orang yang wise gitu, yang kelihatan dewasa. Iya benar banget. Cara dia nyikapin sesuatu. Iya benar. Ya maksudnya itu sih, itu poin plus dari sih buat gue gitu. Lo tadi lu nyinggung kan ya, kalau misalkan lo suka kerjasama nih. Ya kan, apalagi organisasi gitu kan. Iya. Nah, lu pernah nggak sih? Apa? Lu pernah nggak sih suka sama seseorang yang sama di organisasi yang sama? Pernah dong pasti.
Sebetul. Nggak. Kenapa? Apa yang bikin lu suka sama dia gitu? Hah? Apa yang bikin gak suka? Iya, sama kerjaan sama gitu. Itu sih biasa ya itu tadi sih. Apa namanya? Cara tutur katanya dia, sesimpel pemilihan kata, terus auranya, iya aura inner beauty gitu, ya. ya kayak gitu. Ya maksudnya ya keren banget kan gue demen sih cewek-cewek. Menurut lu ada nggak sih di BC ya? Apa keren gitu? Keren. Maksudnya keren dari mana? Oh, maksudnya dari perspektif gue gitu. Enggak dari ya tadi misalkan dari organisasi gitu. Oh iya. Lu ngeliat nggak sih? Ini kayaknya podcastnya Bahaya. agaknya Bahaya. pertanyaan kita emang pengen mancing. Iya pengen mati. Oke. Kalau di gue ya, dari perspektif gue ada sih sebenarnya ada. Tapi kayak ya udah, gue juga kayak ngomong sama teman juga sama dia gitu kan. Oke. Gitu sih. Siapa sih? Oke, jadi kayaknya ini apa ya? Kayak bisa dibahas lebih jauh ya. Iya, tapi jangan di sini ya. Iya, pakai canggung. Iya benar banget. Oke, kita ganti topik aja kali ya. Ya, tapi masih hal-hal yang berkaitan sama ini aja, Mbak. Cintaan. Ini gua mau nanya perspektif lu. Kan sekarang makin banyak apa ya platform yang bisa mendukung kita untuk sampai ke titik itu ya, titik punya hubungan sama perempuan, sama cewek gitu. Kayak Bumble, Tinder, ada banyak blind date. Nah, blind date. Ya, terus apa ya? Ya menurut lu sebenarnya lu bisa nggak sih punya hubungan sama orang-orang strangers itu? Oh, strangers banget gitu. Ya dengan ya ada platform-platform pendukung tadi. Oke. Gue nggak pernah sih buat gue nggak pernah yang punya hubungan di dating apps. Tapi kalau sampai gue strangers gue pernah. Kayak misalkan kita satu kayak apa ya? Kita satu grup di lain gitu kayak misalkan ya random banget dah. Maksud gue ya bagaimana gitu kan. Selain juga ada yang saya chat dua itu pernah. Tapi kalau sama dating apps itu pernah. Ya, pernah ya. Tapi lu percaya nggak bisa gitu? Tapi ini case-nya ke diri lu sendiri gitu. Kira-kira kalau misalkan nanti lu punya cewek dari dating apps, apakah itu suatu hal yang mungkin apa enggak menurut lu? Iya, menurut gue mungkin sih. Mungkin aja berarti. Iya. Soalnya kan kan kalau misalkan lo dating apps kan lo belum tahu orangnya gitu kan, terus juga belum ketemu orangnya, jadi lo nggak tahu tampak mukanya gitu kan, yang asli gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan lo kayak cuma lihat di foto kan ini cantik, pada ketemu jong gitu kan, jelek gitu anjing jaga ya kesini kayak gitu. Jadi kayak menurut gue kayaknya karena gue takutnya bukan dia yang nyesel tapi bukan gue yang nyesel tapi dia yang nyesel. Oh gitu ya. Iya benar. Anjing gitu ini orang kita beda banget fotonya gitu kan. Iya. Oke sih. Nah kalau lo possible nggak kalau pacar atau gimana itu di dalam Ya sebenarnya apa ya? Ya kalau bicara possible mungkin bisa jadi ya. Cuma tadi sih seperti yang gue bilang di awal, karena gue lebih prefer nyari pasangan yang emang pada awalnya temen dulu, kayaknya enggak sih. Enggak. Iya. Oke. Oh iya. Berarti lo emang harus kenal dulu sama orangnya. Ya Betul. kayak gitu sih. Ya. Ya itu juga. Terus coba sekarang kita mau ngobrolnya future coba kan kita. Masa depan. Iya. Masa depan. Masa depan kayak gini. Kayak dari karir ke Masa depannya kan gimana? future nih. Kan masa depan nih. Ya tapi ngomongin percintaan. Percintaan. Oh, jadi kayak lu bakal nikah gitu. Masih duduk gue nggak ngerti. Oh, iya gue juga nggak tahu. Oh anjing, nggak sih gimana sih? Oh gimana? Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin masa depan nih, ya kan? Itu pasti kayak kita harus apa yang harus kita dapetin kayak goals kita baru dapat goals itu baru bisa kita
Nah itu perspektifnya gimana sebenarnya? Ya gue juga nggak tahu sih, kan kita ini ngawang banget ya. Ini ngomong banget. Iya, jadi tadi coba asal nyebutnya dulu terus. Oke. Gue mikir Mungkin dari goals gue dulu kali ya. goals apa nih? Goals maksudnya yang bakal gue terapkan. Maksudnya target gue. Target nikah. Iya, target. Misalkan bukan target nikah sih anjing. Maksudnya Frekuensi. Kecokannya kurang anjing. Beda. Kayak kalau menurut gue pengen punya rumah dulu sih. Oh ini kita bicara kalau mau nikah patokan lu apa? Iya, makanya apa? Itu sama aja sempat. Iya. Oke. Kalau lu kan punya rumah terus juga kayak ya yang hemat aja gitu kan, lu tinggal sama mertua lu atau tinggal di orang tua lu kayak gitu. Oke, gue tanya lagi nih. Tapi kalau gue lihat case ini sih orang tua ya, mungkin banyak orang tua yang apa ya? Dia mungkin baru mulai beli rumah di usia 30-an, mulai nyicil. Berarti kan itu butuh waktu yang cukup lama dong di rumah lumayan gitu. Waktu spesial yang agak lama. Emang lu kuat gitu maksudnya? Bentar ya, jangan rokok dulu terus Oke, dana itu. siap. Jadi apa tadi pertanyaannya gue lupa? Iya, maksudnya kan kalau lu ininya ke rumah gitu. Oke, tadi Ya rumah bukan waktu yang sebentar. Oke, gue ngerti. Itu dia. Gue juga ya seenggaknya berpisah, maksudnya terpisah gitu sama orang tua atau sama itu sih mertua gitu. Jadi kayak lu tinggal sendiri mau punya berapa atau itu hijau rumahnya. Oh rumahnya nggak mesti diartikan sesuatu yang mapan. Iya, kayak penting lu punya tempat tinggal sendiri. Tempat terpisah. Iya, tempat tinggal sama orang tua. Kan gak enak ya kalau misalnya lu lagi melakukan sesuatu di rumah orang tua lu, gak enak kan? Iya sih. Apa ya? Apa ya, anjing? Ini sih, gue sesimpel ini sih kalau gue lihat case dari abang gue ya. Iya. Karena abang gue udah punya anak nih. Punya anak, Iya. terus? Pasti ada perspektif beda cara ngedidik dari perspektif istrinya abang gue sama nyokap gue, sama bokap gue misalkan. Ya kayak misalkan abang gue ini sih ngelarang anaknya banget tuh buat makan micin yang kayak gitu. Gitu. Dia makan tuh benar-benar dikontrol, tapi nyokap sama bokap gue kadang-kadang kayak gak apa-apa lah sesekali dikasih kasihan misalnya. Itu kan apa ya, salah satu prinsip yang beda tapi kadang bikin gak nyaman gitu. Iya. Ya makanya sebenarnya gue setuju banget sih sama statement lu untuk apa ya, lebih baik nikah itu udah beda. Tinggal. Ya itu deh salah satu yang memikirkan yang gue pikir kayak itu pendidikan itu dulu deh. Jadi lo bisa bebas mau ngapain itu sudah bisa jadi anak lo sesuai apa yang lo mau gitu. Iya sih. Lu gak punya abang ya? Kakak, putar dulu. Oh. Oke. Iya sih. Kalau gua apa ya, kalau ngomongin soal target nikah. Iya, itu sih sesimpel punya penghasilan. Iya sih. Penghasilan, terus apa ya? Ya punya pemasukan tetap. Jadi gua nggak perlu khawatir lah nanti istri gua bakal kayak gimana, makanya kayak ya pokoknya udah kontrol. Terus mungkin punya ini juga, punya dana darurat. Iya. Oh kayak misalkan ada apa-apa gitu lo udah punya dananya gitu kan? Dana jaga-jaga apa ya, sebenarnya lebih ke ya maksudnya duit gua nggak nol banget lah. Iya. Ada simpanan berapa? Simpanan. Tapi tapi gini sih, tapi gini kan. Tadi ya waktu tadi lu jelasin itu dan sekarang gua coba jelasin apa ya, kayak perspektif gue, target gue mau nikah kayak gimana. Tapi gue kayak semakin bingung mendeskripsikannya karena nggak tahu kayak apa ya, kayak banyak hal yang tiba-tiba di luar kendali aja. Ngerti yang nggak lo expect gitu. Iya, jadi gue kayak nggak nargetin macem-macem gitu kenapa ya. Tapi mungkin itu ya patokannya sesimpel ketika gue ngerasa kayaknya gue mending
nikah biasa kan. Oke. Iya langsung. Nah, kalau sama sekarang, berarti lu ada target ya sih buat nikah di umur berapa? Ya itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Karena gue ngerasa emang hidup kagak setertebak itu ya. Ya. Jadi ya udah kayak sekarang apa yang ada di depan jalanin aja. Oke, jadi lu emang itu ya jalanin aja lah ya. Iya. Iya. Dan ngomongin soal ini ya, ngomongin soal cewek Nah, di masa depan gitu. hmm. Kan mungkin lu pernah denger nggak sih? Mungkin ada beberapa orang yang pengen ceweknya tuh mirip figur ibunya. Oke, Ya, iya. kalau sih, mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya. Iya. Lu kayak gitu. Gua Lu pengen cari pasangan yang mirip kayak ibu lu kayak gitu kan. iya. Kenapa? Gak tau ya, gue pengen ya dia apa adanya gitu. Kalau emang kayak kalau misalkan ketemu sama orang yang kayak gitu, misalkan itu kan plus ya. Itu kan kalau misalkan dia kayak gue lu suka kayak lu punya gue mau lu kayak maksa dia buat jadi ibu, maksudnya apa sih? Jadi kayak punya sifat ibu gua gitu. Ya kayak ini sih sesimpel sebenarnya. Kan ibu tuh pasti wataknya penyayang ya sama anaknya. Iya benar. Jadi lu tuh nyaman sama apa ya, sama treatment dalam perlakuan nyokap lu. Jadi itu membentuk alam bawah sadar kayak gue pengen deh punya istri yang kayak nyokap gua yang sepenyayang itu misalnya kayak gitu. Ya kadang gue apa ya sempat dengar beberapa omongan-omongan kayak gitu sih, bahwa ya gue pengen nyari istri yang sifatnya kayak ibu gue. Tapi ternyata kalau dari lu sendiri belum enggak ya. Oke. Malah gue ngomong kayak ya gue suka sifatnya, ya udah gue suka sama dia. Karena itu mau gue istri. Oke. Itu gue jadi Itu mau gue jadi ibu. iya gitu. Oke. Ngapain dia jadi apa kayak gitu. Terus Oh iya. Ya. kalau lu kan kalau lu tadi apa namanya? Kalau gue juga nggak tahu sih. Gue tiba-tiba nggak punya patokan apa-apa. Ya. Itu flat. Yang penting dia cocok sama gue. Tapi ini sih ngomongin percintaan, ini jujur ya. Lu pernah nggak sih kepikiran tiba-tiba mau gay gimana? Anjing. Enggak lah, goblok. Lu ada? Lu pernah? Enggak lah. Enggak, gue sumpah gue pernah kayak gitu, gue pernah. Emang pernah sampai kayak depresi gue, udah sama cowok aja. Enggak sih. Ya tapi kan maksudnya di era milenial sekarang. Ya tapi gue bingung sih sebenarnya. Apa tuh ini judging aja sih buat kayak gitu. Tapi ya kadang kenapa ya orang punya interpretasi asmara dengan sesama jenis. Nah, Maaf ya, tapi gue nggak tahu sih. Karena itu kaum yang tidak benar sebenarnya. Lu nggak boleh gitu. Maaf ya. Lu di Jaksel, nggak boleh di Jaksel tuh harus main deh. Ya, benar itu parah. Ya. Dan gue mendukung. emang aneh gitu kan lu. Tapi aneh. Iya, lu nikah sama cowok gitu. Mau masukin gimana anjing? Enggak ya. Iya enak. Aneh. Tapi ya udah, emang itu kan dari pemikiran orang juga kan. Iya sih. Ya terus mereka juga punya HAM gitu ya. Hak asasi. Enggak, lu nggak mau. Nggak terima. Oke. Maaf ya. Maaf ya. Ini podcast baru kedua ya. Kita dipanggil gimana? Iya sih benar. Agak ngeri gitu. Agak ngeri. Jadi ngomongin agama. Oke. Nah, ngomongin agama apa sih? Kalau ini mau ganti topik. Jangan kita ngomongin percintaan. Enggak sih tapi enak lebih sih. Iya, ngomongin idola ya. Idola saya udah. Ya udah. Nah, menurut lo, gini agama. Nah, di belakangan ini lu itu gimana? Kita rujak aja. Ini aja sih dia. Apa anjingnya lu? Ya maksudnya apa sih yang suka lo pikirin belakangan ini? Nggak usah spesifik banget juga nggak apa-apa kalau lo nggak mau cerita. Cuma ya apa hal umum yang
sekarang lagi sering lu pikirin? Cewek sih, gue pengen pacar. Cewek. Oh, Tuh, cewek. Iya maksudnya ya, iya sih kan kita doyong ya, capek gitu kan, masa kuliah, satu pekerjaan dan lain-lain kan. Nah di situ gue pengen ada yang namanya support system. Nah, gitu kan. Nah, jadi kayak gue pengen kayak ya ada sesuatu spesial gitu, bukan temen, bukan keluarga. iya sih, tapi Iya pakai itu. omongan lu sama tindakan lu kontradiktif. Kenapa tuh kontradiktif? Iya, maksud gue ya lu pengen, tapi ketika lu lagi suka sama orang lu nggak coba buat PDKT. Betul. Tapi ya udah sih itu ya beda-beda sih. Nah, gimana ya? Kita ngomongin nih, menurut lu nggak ngomongin lu kayak lu pernah nggak sih kayak merasakan kalau lu butuh pacar? Oh enggak, Jawabnya lemes banget. gue kepikiran satu topik, satu kesamaan kita. Ya jadi kita mau ngomongin people pleaser. Betul. Oke. Jadi people pleaser tuh salah satu istilah yang mungkin ya sebenarnya bahasa Inggris doang, tapi ya mulai belakangan ini banyak dibicarain sih. People pleaser. Ya, lu orangnya people pleaser nggak sih? Nggak tahu gue, nggak tahu gue. Kok menurut gue? Ya kan lu tahu gue. Iya sih people pleaser. Kenapa? Ya karena apa ya? Ini enakan aja sih. Masa lu nggak? Iya ya. Iya gitu deh. Nah kalau misalkan nih ada kan Lucu. kalau misalkan Iya. ada orang yang demen sama lu tapi lu nggak demen sama dia, maksudnya ya gitu ya kita kan lu demen sama gue, salah gue demen sama lu gue tuh nggak demen sama gue kayak bukan gue alay gitu. Nah lu tidak penting apa lu cuma jalanin aja bakal kayak siapa tahu gue bakalan suka sama dia sama gue gitu kan, atau lu belum cut gitu. Oh jadi gue posisinya orang yang nggak suka. Iya. Kalau gue nggak suka, gue pernah ada di fase itu kan. Ya jadi ya harus sih nggak lama-lama banget lah. Oke. 1 tahun lalu sama dia. Udah lama anjing. Ya masih baru. Ya. Oke. Ya tapi maksudnya gue melihat apa ya? Gue melihat salah satu cewek nih. Iya. Dia mungkin apa ya, terlihat cukup pintar sama gua, tapi ini gua nggak tahu ya karena ini konotasinya bisa GR bisa nggak, karena gua nggak tahu pastinya gitu. Cuma gelagatnya memang arah ke sana sebenarnya. Nah tapi apa ya, dari diri gua sendiri gua ngerasa belum ada rasa klik aja gitu, kayak ada perasaan yang bikin gua nyaman sama lu nih. Tapi gua coba akhirnya biarin perasaan itu masuk. Gue mungkin sempat pernah ngobrolin ini sama lu sih. Oke. Ya kan kalau lu waktu itu sempat coba buat lu coba perasaannya dan akhirnya lu masuk gitu ya. Dan kalau di kasus gua coba beberapa kali tapi gua belum nemu kliknya. Padahal bisa dibilang apa ya? Ya orangnya baik. Tapi lu nggak ada klik gitu. Iya kadang bingung sih. Jangan dong. Jangan. Ini buat fokus lagi dulu kan. Kalau ini balik ke UP. Iya jadi ini sih tadi gue tadi tiba-tiba pikiran sesuatu sih kan. Jadi ini karena ini kontennya kuliah ya. Jadi gue mau ngomongin sedikit tentang apa ya, kasmaran di SMA. Oke. Ya. Jadi ada satu temen cewek gue nih. Iya terus. Di SMA. Terus dia tuh apa ya? Gue tahu dari temennya. Jadi lo tau gak sih kayak
Jadi temen gua yang cowok nih, gimana ya jelasinnya? Dia cepu. Oh gini. Iya. Temen gua yang cewek nih, dia bimbel. Bimbel. Oh iya. Nah, terus iya. di tempat bimbelnya ada yang demen sama dia. Demen sama cewek. Iya, sama temen gua. Dia demen sama temen gua. Iya. Nah terus tapi temen gua itu nggak suka sama dia. Oke, cewek Iya, itu ternyata pas diindikasi si teman gua ini ngaku sebenarnya kalau dia tuh sukanya sama gua. Oke. Gitu kan. Nah udah pokoknya jadi teman bimbelnya susah buat masuk loh ke si cewek ini karena ke teman gua ini karena ya dia nggak klaim bahwa dia suka sama gua. Pokoknya dia kayak banyak nyeritain ya gua kagumnya sama Darshu gitu ya kayak gitulah. Nah terus habis itu si cowoknya tiba-tiba ngechat gue nggak enggak ya dia bilang kayak apa sih kayak sosok kayak lu tolong jagain ini ya tahu ya gue pernah gitu kalau lu mau tahu sebenarnya dia tuh udah suka banget sama lu dari lama gitu. Cuma mungkin karena dia takut penolakan dari lu ya udah dia emang gak pernah bahas itu sama gua. Oke. Nah itu tuh salah satu temen cewek yang gua cukup dekat sebenarnya. Dan gua pun belakangan tuh mulai menyadari bahwa sebenarnya gua ada interest ke dia. Oh lu pernah interest sama dia? Atau ya interest yang masih alam bawah sadar sih. Maksudnya gua belum interest yang emang benar-benar pengen banget tapi gue cukup tertarik sama personality dia. Cuma pas lu tau masih sebenarnya pas gue tahu dia suka sama gue dan gue pun sebenarnya tertarik sama personality dia, tapi gue malah justru nggak pengen coba deketin dia. Itu lah nih. Iya tapi ya mungkin itu karena faktor ini kali ya yang tadi gue bilang di awal kayak apa ya? Gue tuh agak kayak ya gue pengennya cinta-cintanya bentar sih udah gede gitu. Oh udah gede jadi ya udah lah ya kalau masih bocah iya enggak maksudnya aduh lu tahu sih gue tuh sama kalau gue tuh agak nggak siap sama konsekuensi patah hati. Iya ngomongin patah hati lu putus terakhir kapan tuh? Oh iya kita cerita tentang ini ya. Putus aja ya. Patah hati itu topik baru. Oke. Loncat anjing. Gue patah hati itu ini sih waktu habis lulus SMA. Iya. Terus? Jadi itu yang bikin agak nyesek. Kan lo tau ya gue pesantren ya. Pesantren tuh biasanya temennya jauh-jauh tuh. Papua, Kalimantan, Thailand. Thailand. Lu kalau nonton final AFF ini teman gua berdua pojokan yang Indonya oke rame kayak gitu. Nah terus kebetulan mantan gua ini orang Samarinda ya. Nah apa ya bisa gua bilang ya apa sih kayak gitu kita ngomongin putus anjing. Nah ya maksudnya lu tau lah emang ya kalau lagi di asrama itu kan emang interaksinya sebenarnya terbatas ya emang cuma lebih banyak interaksi HP atau enggak ketemuannya kalau liburan. Ya terus tapi dari SMA sebenarnya nggak dari SMA sih emang gua kalau pacaran emang ngelihat ke depan terus ngelihat jauh ke depan sih. Jadi emang dari awal gue udah membangun ekspektasi lebih gitu lah. Nah ya udah terus habis itu apa? Pokoknya ngeblank. Rokok terus. Iya itu. Pokoknya tahun 2019. Gue waktu itu keterima, gue belum keterima kuliah. Gue masih susah dapat kuliah. Nah cewek gue keterimanya di sana, emang dia kayaknya nggak pernah jauh-jauh dari rumah. Oke. Dia keterima di Unmul.
Mula Warman. Ya jadi itu kampus di Samarinda ya, dan dia keterima kedokteran. Nah terus ya udah gua sama dia udah masing-masing udah jauh banget. Ya gua udah ngerasa anjing, maksudnya LDR sejauh itu tuh ya emang keren sih orang ini LDR tuh aku ya, maksudnya dengan kondisi yang udah berbeda kota terus ditambah apa ya, ditambah gue yang belum keterima PTN itu lagi stres-stresnya, pressure baru juga. Iya, ada pressure tersendiri. Ya udah, terus habis itu dan sebenarnya gue nggak ini sih, nggak benar-benar cocok juga sih sama mantan gue ini. Gue ngerasanya kayak gitu karena emang interest gue awal lebih ke fisik dulu. Nah itu dia. Iya, cuma itu tetap apa ya, padahal gue nggak cocok banget kan dengan dia mulanya, tapi gue tetap itu nyesek banget gitu. Si apa ya, si patahnya tuh ya lu pernah kan pasti sakit hati, tapi kayak sakitnya emang terasa apa ya, iya sakit Ya sakit banget gitu ya. iya kayak ke dada kerasa lah. Jadi sakit banget. Iya, Ya emang trauma gue. Iya. Rasisme. Enggak Enggak. rasisme enggak, iya maksudnya ya gitu lah. Trauma punya hubungan gitu. Iya, gue males sih ketemu fase itu lagi. Masa yang gue putus hati lagi. Iya, karena gue banyak menemukan case ya orang pacaran lama tapi nggak jadian. Nah gue takut sebenarnya. Pacaran lama tapi nggak nikah. Nikah. Ya walaupun tapi sebenarnya itu kan interpretasi orang-orang. Iya. Ya cuma ya itu gue mau sama konsekuensi itu. Oh iya, berarti lo kayak lo nggak mau ada di fase yang lo sakit hati semua galau gitu kan? Iya, anjing ya. Iya emang enak banget sih bener. Iya kan, pasti lu. Nah, kalau dari lu gimana nih? Anjing lo. Apa ya? Fase patah hati. Fase patah hati. Oh iya. Yang terbesar. Yang terbesar dari mantan gue sebelumnya. Iya. Ya emang ada sih mantan gue yang ya baru putus lah akhirnya. Milea Aida. Jangan disebut dong. Iya Milea. Iya benar Milea. Ya itu menurut gue yang ngefek banget menurut gue. Oke. Efek banget soalnya kalau sebelum itu gue putus ya udah pasti nggak ada masalah, tapi nggak sebesar ini. Oke. Ya mungkin karena gue kesalahpahaman gue atau apa yang bikin gue putus. Itu efek banget menurut gue, gitu kayak gue rasisme. Rasisme itu gimana nih? Rasisme kayak misalkan gak tau ya gue ngomong, tapi kalau misalkan kalau gue kayak gue ngomong kalau gue sayang lu, lu sayang gue misalnya. Iya. Ya gue nggak kayak nggak percaya 100%. Oh. Nah itu jadi kayak oke, jadi 50-50 lah gue percaya. Oke, jadi sebenarnya trust issue ini muncul karena lu pernah kayak disukai sama orang tapi mungkin tindakan dia berbalikan gitu. Benar, berbeda, betul. Oke. Ya gitu. Iya sih. Iya. Agak apa ya, itu menyimpan luka tersendiri ya. Bener banget, dan juga gue kayak apa ya? Gue juga belajar sih tentang masalah hubungan setelah misalnya jadi putus sama dia itu kayak ya gue nggak mau ngasih 100% gitu ke orang yang gue sayang, karena pacar. Jadi kayak ya udah gue harus mikirin diri gue juga gitu. Jadi dan gue kalau itu ya penting banget. Kalau misalkan lo kayak ngasih doang ke dia tapi diri lo nggak lo kasih apa-apa, itu kan kayak pas diputus ya gitulah gitu. Nah gitu. Kenapa lo jawab? Kenapa lo sebut namanya? Milea. Milea. Iya sih Milea kan. Nah, siapa yang nyebut aja? Iya. Milea itu sebutan untuk satu cewek yang spesial, Milea bilangnya. Kan Dilan Milea kan memang tuh. Iya. Orang dibilang suara gue kayak Dilan. Oke. Nah, lu nih sekarang, lu pernah merasakan putus yang ya udah gitu? Oh yang flat. Kayak flat, kayak pas udah putus ya udah, lu nggak nangis nggak apa, kayak udah. Yang nggak pernah seperti itu. Gue deket cewek cuma 2 kali sih. 2 kali. Iya maksudnya gue jadi sama cewek 2 kali doang. Oke. Dan yang pertama nggak bisa gue bilang flat banget sih. Iya. Tapi
tapi gak yang sedih banget juga. Ya kayak biasa aja gitu. Iya, ya maksudnya sedih tapi nggak sesedih yang pas tadi yang terakhir. Gue juga nggak tahu sih, itu emang apa ya, kayak Mungkin cinta monyet ya. iya cinta monyet juga. Terus udahannya tuh emang karena udah minim interaksi aja. Ya. Jadi udah sama-sama minim interaksi, terus udah mungkin sih itu jadi emang udah terbiasa nggak ada. Dan pas hilang ya udah nggak gak yang gimana. Udah lu dimana juga beneran gitu. Oke. Nah ngomongin ini nih, tadi tuh lu ngomong LDR. Itu orangnya berarti nggak bisa LDR. Lu harus ketemu sama orang dulu, sama coba lu. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma apa ya? Cuma LDR tuh gitu. Ya, makasih HP itu yang ada orangnya. Itu orang salur. Itu gimana? Gini, kan lu pacaran berarti pas lagi dari. Enggak dong. Oh, Karena gue bukan anak SMA negeri. oke. Iya. Emang gimana nih? Gue beda. SMP gue di Cirebon. Cirebon. Gue tuh nggak pernah. Gue terakhir di Bandung SD. Enggak sih. Ya kuliah sebenarnya, kuliah 1 semester. Ya. Habis itu sebelumnya SD. Jadi sebenarnya lu kalau tanya banyak hal tentang Bandung, justru gue 7 tahun gak di Bandung. 7 tahun di Bandung. Ya maksudnya cuma pas pendidikan. liburan doang. Oke. Ya. Itu lo kan rantau banget ya? Anak rantau banget. Gila lu rantau banget. Muka lu kelihatan nih jelek kayak gini. Iya. Jelek rantau kayak gini nih. Iya. Iya. Seru sih. Lu belum pernah ngerantau. Belum pernah gue ngerantau dari Bogor sih rantau sendiri. Gitu. Tapi lu waktu Apa? masuk kuliah lu emang nggak pernah mikir kayak apa? Penasaran gitu ngerantau. Sumpah, gue pengen banget ngerantau. Pengen banget kayak ya udah merantau jalan-jalan serah gue mau kemana, soalnya nggak sama orang tua kan nggak ada. Iya. Itu serah gue mau ngapain kan. Tapi emang sebenarnya ya gue kesini-sini juga nih. Kayak dari SD, SMP, SMA ya di situ-situ juga. Terus tadi itu gue pengen nyoba kuliah di, maksudnya di luar ini Jawa. Jabodetabek, Maksira aja ini. Terus Ada para UI juga. kalau tidak, ini kayak ke Depok ini memang dekat banget Depok Bogor ini. Masih sedap tuh. Ya bukan ngerantau tapi juga. Ngerantau benar. Iya. Ya. Tapi gini sih kan gue sempat kuliah di Bandung juga. Iya benar. Wah. Jadi gue sempat ngalamin fase balik ke rumah sama sekarang nggak balik ke rumah. Oke. Ternyata ini sih sebenarnya apa ya? Ada enak gak enaknya sih ngerantau. Enaknya apa? Enaknya lu jadi apa? Rumah tuh punya arti yang lebih dalam aja gitu. Karena lu di luar rumah kan. Karena di luar jadi perasa kangen sama rumah, kangen sama orang di masakan rumah. mak gitu kan. Iya. Iya. Ya awalnya kan gue pikir ngekos itu enak ya, bebas. Lu punya pilihan yang banyak buat milih menu makanan gitu. Iya. Lu jajan ini bisa, jajan itu bisa. Tapi justru gue malah ngerasa keberatan belakangan ini. Keberatan karena finansial. Iya itu pertama. Kalau enggak, ini kalau ngomongin makanan. Iya. Ya apa ya? Lu milih makanan tuh itu pressure di otak. Lu harus mikir gitu. Pagi ini gue mau makan apa ya, siang ini gue mau makan apa ya, kayak gitu. Sedangkan di rumah kan kita nggak mikir, tiba-tiba menunya ada. Ya itu sih, ya ngerantau. Tapi yang kerasa betul sih itu yang paling pressure duit. Ya, tapi enak bebas sih, kita bisa nentuin hidup kita sendiri. Benar. Tidak ada apa namanya? Intervensi. Iya, tapi karena gue kebiasa pisah sama ortu ya. Ibu jadi kuliah tuh gue gak pernah dikontakin sama ortu gitu. Udah nggak percaya lo kayak. Iya, karena Ini dibuang lagi. ya, kalau nggak percaya justru ditelepon dulu. Oh iya benar. Atau udah adalah anak bingung. Iya. Gila. Iya. Ketahuannya boleh gitu. Gue lemes ya. Dia tuh baru pulang dari Bandung, jadi kayak masih lemas. Makanya dari kemarin aja gue pengen podcast dia baru balik ini. Oke. Nah, pas lagi di Bandung makanya Di Bandung.
gitu aja kan ada peringatan tuh. Tapi lu belum pernah kayak ngedate di mana? Ngedate jalan gitu. Jalan sama temen gue berdua pernah. Enggak, ngedate dulu sama pacar ya. Oh pacar. Pernah sama mantan gue. Anjing, gimana tuh? Dikit doang sih ke Braga. Terus ke Braga ke SM gak banyak sebenarnya. Itu berapa sih? Braga tuh kayak jalan polisi kayak apa ya? Melawai. Lu belum tahu di Melawai gitu. Jangan dah, lu jangan sudah. Bahaya. Benar. Ya. Ya Braga tuh kayak jalan lah sebenarnya jalan. Cuma jalannya beda lah, nyentrik. Soalnya kayak vibes apa ya? Oh, kayak Malioboro. Iya kayak gitu lah. Oh, kayak Malioboro. Vibesnya apa kayak Belanda kan kayak gitu lah, kayak vibes luar gitu. Kalau Belanda berarti kuno. Kolonial. Iya kayak gitu. Gue nggak tahu jelasin. Tapi ya jalan di Bandung juga banyak. Tapi itu ini sih. Ada suara. Tapi gitu malah keluar. Iya benar gitu. Jalannya dikit tapi kenangannya tuh kayak padahal Iya, ngomong kenangan nih. Kenangan yang bener kayak anjing. Gue pengen ngomong. ini sih waktu itu mantan gua kecelakaan. Oke. Lu pengen mantan lu kecelakaan lagi. Mantan lu pengen lu cakain lagi anjing. Terus Ya itu kecelakaan tuh. nah, oke, terus Terus ya udah dia tiba-tiba nelpon gua. iya. Ini gua kecelakaan. Iya. Gua kesini ya. Pokoknya gua diminta buat bawain korban, obat gitu. Iya. Terus habis itu ya udah gua datang, terus ya udah cewek gua lagi nangis lagi lemas. Ini luka nih. Ya udah. Tapi itu jatuhnya gua masih baru jalan, baru beberapa kali jalan lah. Oke. Jadi kita tuh belum yang emang gue jarang pacaran sih. Tapi maksudnya gue belum pegangan tangan sama dia, kan sih belum Melakukan kontak fisik. Iya belum kontak fisik. Nah terus ya udah gue ngobatin dia gitu. Oke. Sebenarnya first time tuh kayak gini. Iya terus ya udah gue ngobatin terus cobain. kayak Aduh, ya sakit dong. enggak yang ngobatin teman gue deh. Anjing. Terus lu ngapain nggak kenal gitu? Jadi ada 3 orang. 3 orang. Iya. Oke. Siapa tuh? Ada 3 orang. Yang kecelakaan 2 orang. Soalnya enggak. Oh, temen lu sama cewek lu. Iya. Yang ngobatin tuh teman cewek gue. temen cewek lu. Nah, kalau gua tuh yang jadi apa? Jadi samsak. Iya samsak juga yang maksudnya. Yang Iya kan, Iban dia. Maksudnya ini. Kan kesakitan ya kalau orang. Iya dia kayak Oh iya kayak apa dulu ngairin gitu ya. Iya jijik gak ya. Nah, terus ya udah terus dia kan nggak bisa makan juga kan gua suapin. Ternyata kayak enak aja gitu. Oh. Iya. Kayak seru. Seru ya. Ini kalau masalah yang tabrakan, temen gue juga ada. Oh. Ada jam 3 pagi. Oh. Kita lagi main PES kan. Gue lagi main PES. Lain deh. Woi ada kecelakaan. Kaget. Terus kita ngobrol seru kan. Gak ada orangnya. Iya ya itu. Gue telepon. Aduh. Iya. Itu Lucu tapi serem. Takut. Iya. Takut anaknya kawin nih. Iya, jam 3 pagi ya. Vespa lagi. Vespa. Bisa ngebut ya, orang nggak boleh ngebut di jalan, ya nggak? Iya sih. Lo pernah balapan nggak? Iya. Lo pernah kayak lo suka sama orang gitu, tapi temen lo juga pernah kan? Oh iya. Iya kan? Ya, pernah Pernah. lah. Terus lo ngapain? Lo mundur apa lo lanjut? Balik. Jadi kayak misalkan gua sama lu nih jujur-jujuran kita suka sama siapa. Iya. Itu gua duluan yang ngaku. Oke. Nah, teman guanya keburu tahu kalau orang yang Oh. gua suka itu padahal orang yang dia suka juga. Ya, terus? Ya udah, terus habis itu gua baru tahunya pas gua udah jadian sama ceweknya. Jangan tuh anjing. Ya udah seenggaknya. Berarti lo mantan lo yang pertama nih? Hah? Mantan yang pertama?
Itu yang pertama. Oh, betul. Iya, tapi ya udah di apa ya? Iya. Beda lah ya, benar sih jam juga kita ngomong di sini tadi mau sahur. Iya. Closing statement dari lo apa nih? Oh, gue punya nih, oke. Ini dari pengalaman gue. Menurut gue jangan yang namanya lo kasih rasa sayang lo 100% sama pasangan. Oke. Sampai lo nikah lagi. Oke. Kalau dia Kenapa nggak 100? karena yang gue bilang itu nanti kalau bisa diputusin gimana? Kalau misalnya lo udah nikah, Oh iya. kasih pesan ke istri lo, itu malah kewajiban sih. Kayak yaudah, ya lo 100%-nya bentar ya berarti. iya 100% bentar. Ya sebenarnya 80-90% lah. Iya. Kalau pesan gue sih cari cewek yang enak diajak ngobrol. Oke. Karena ketika lo tua nanti nggak ada hal yang bisa dilakuin lagi selain itu ngobrol. Iya benar. Pesan dari gue. Mantap. Jadi, terima kasih telah mendengarkan podcast. Apa sih ini? Kalau bisa. GBGS 42A. Anjay. Beda.